Kalau nggak bisa bang, saya diam. Saya nggak suka ngomong, saya ngomong, abang ngomong. Bisa. Nggak bisa. Ketika ini ada yang mengatakan di dalam kitab yang abang imani sepenuhnya bahwa Yesus tidak mati di salib, terbukti dari ayat dan ayat. Abang masih beriman kepada kitab ini? Bicara dulu, jangan nanti bilang potong-potong. Enggak, ketika ditanya apa untuk meminta jawaban, untuk memastikan boleh gitu loh. Oke, lanjut. Itu jawab itu bagaimana pertanyaannya tadi itu dijawab gitu loh. Abang, kita itu kalau saya udah diam, saya bertanya dijawab lah bang. Coba dijawablah pertanyaan saya. Masih saya ulang lagi atau bagaimana? Ya, Jawab kalau begini. Dijawablah. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya, itu di sini abang percaya. Abang beriman. Tapi ketika dijumpai di dalam Bible abang ini bahwa Yesus tidak mati di salib, abang masih percaya juga dengan kitabnya ini? Kalau ada ayat yang Jadi yang mana yang benar? Kalau jelas, ada mengatakan dia mati di salib, ada mengatakan dia tidak disalib. Yang mana yang dipercayai? Mati di salib dan bangkit, bukan tidak disalib. Ada bang di sini dia tidak mati di salib. Di sini ada dia mati di salib. Yang mana yang abang percaya? Mati Dia atau tidak? Itu aja. Susah dia Pak Ustadz. Dia dan tuh bangkit pada buntu hari dia. ketiga. Jadi tidak mati tersalib. Buntu. Saudaraku, Buntu dia jangan Pak dulu Ustadz. potong. Susah Pak Ustadz. Susah Pak Ustadz Jangan jelaskan dipotong, itu jangan karena dia dipotong, buntu. saudaraku. Saudaraku, tolong jangan dipotong ya. Di komal Kalau ini saya Anda kasih tahu paham ya itu, peraturan di atas komal ini. Bang El, Gantian. kalau nggak kondusif saya turunkan. Abang saya tahu, abang ini muslim. Tapi tolong jaga kondusif di komal ini, tidak boleh saling menimpali. Biarkan dulu Abah anak rimba menyelesaikan, nanti baru abang masuk ya, nanti ada kesempatan. Jangan dulu dipotong. Lanjut Abah. Ya, di bawah itu ada Buya RR, naikkan Buya RR biar saya di bawah. Ada Buya RR di bawah tuh. Naikkan Buya RR, saya di bawah. Biar nanti satu slotnya. Enggak, masih ada satu slot tuh, biar Buya naik nggak apa-apa, satu slot. Ya Buya naik, saya turun biar satu slotnya buat Oten kan. Nggak apa-apa kalau udah ada permintaan dari Oten baru abang turun, nggak apa-apa. Oh, siap. Nanti kalau ada Oten nanti turunkan saja saya ya. Karena saya Mana masih, Buya? ada di bawah. Buya. Ada di bawah. Karena saya belum jadi moderator, saya tidak bisa jalan. Udah dibuatin, udah kok. Ini periksa lagi dulu. Kalau nggak ya memang harus Buya nggak ada di bawah, Buya nggak ada di bawah, Buya nggak ada di Nggak bawah. ada. Aduh, Udah dia lanjut, macet Pak Abang. Bu ya. Aku turun aja dia macet. Lanjut Abah lanjut Abah. Abah lanjut. Murid, saya ulangi ya. Aduh, memang beginilah berat tugasnya jadi guru, ya, apalagi pandita. Abang percaya kepada kitab sucinya ini. Di sini kata abang ada ayat yang mengatakan Yesus mati disalib dan bangkit pada hari ketiga. Abang beriman, oke. Tapi ketika nanti ada ayat di Bible ini juga yang lain ayatnya mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib dan tidak pernah disalib, abang masih beriman nggak kepada Bible ini? Beriman karena dia bangkit. Kalau ada ayat, ngerti nggak bang pertanyaannya bang? Murid. Iya. Kalau ada ayat yang mengatakan dia tidak disalib, dia tidak bangkit, abang masih percaya nggak? Tetap percaya. Jadi yang mana yang dipegang? Mati bangkit atau dia tidak pernah mati disalib? Yang mana yang benar? Mati dan bangkit di hari ketiga. Iya. Ada ayat yang mengatakan dia tidak disalib, dia tidak bangkit dan tidak pernah disalib. Di mana Mana yang yang tidak abang pernah pegang? disalib? Tunjukkan tidak pernah disalib. Saya belum menunjukkan, saya minta dulu pernyataan dari abang murid. Kalau ada ayat seperti itu, masihkah beriman ke Bible ini? Baru nanti saya tunjukkan.
Masih lah. Nah, kalau masih percaya, ketika dua pernyataan yang kontradiksi ini nanti berbeda, bertolak belakang, yang mana yang harus diambil? Yang mati, Mati dan atau yang tidak bangkit. mati? Mati Yang dan tidak bangkit. mati ayatnya, ketika ayat ini ketika ayat yang mengatakan tidak mati, di mana? Diapain? Ia tidak Dibuang, mati karena dihapus? bangkit. Ia tidak Kalau mati karena ada, bangkit. aduh, lanjut deh yang lain dulu lah. Mana sih Kalau kok gini gak bingung nyambung, sendiri? Kok bingung gak sendiri nyambung, sih? gak nyambung. Kau Kamu punya nyambung, ilmu kamu. nggak sih? Tahu Iya. nggak Nggak mati dan nyambung sama bangkit? sekali. Ilmu nggak sih? Bisa saya Iya berasumsi? betul. Bisa nggak? Mati dan bangkit Alah, mengerti nggak orang sih? asumsi pakai data, weh. Iya, Asumsi di pakai Alkitab data, bukan longor. Dikatakan di Alkitab mati dan bangkit pada hari ketiga. Bapak pegang Alkitab kok. Iya, Iya. oke. Kamu dengarkan baik-baik. Saya ulangi dengan sabar. Saya ulangi dengan sabar. Dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada kamu bilang di sini, silahkan ada. Walaupun itu ayat abal-abal, ya, bukan perkataan Yesus, bukan firman Tuhan, nggak masalah lah. Tapi ketika ada mengatakan di ayat ini juga, dia tidak mati di salib, dia tidak dibangkit pada hari ketiga. Apakah murid masih percaya Bible ini? Kalau Berapakah? masih percaya Bible ini, yang mana yang diambil, mati atau tidak mati? Harus ada dua yang berbeda, harus ada yang diambil satu. Yang mana yang diambil? Mati, yang mati atau yang tidak mati? Kalau abang ambil yang mati Selamat tersalib, siang. Boleh bicara? belum boleh bicara. Oke, lanjut. Saya masih bicara. Gantian ya, Selamat gantian siang, sabar, satu-satu. sabar. Orang mau bicara, kamu mau bicara lagi, siapapun kamu lah. Jadi, yang mana? Ayo coba dijawab. Harus diambil dong satu. Masa ada dua yang berbeda, dipegang dua-dua? Saya bantu jawab Yang ya. mana yang diambil? Sudah bisa berbicara. Sudah Iya, bisa. bicaralah. Di Bible dikatakan dia mati, tetapi juga dia bangkit. Mati dan bangkit. Mana yang berbeda? Maksudnya mau giring kemana ini? Jelas dia mati dan bangkit. Yang kamu Percaya. Tunggu, saya habiskan saya bicara. Jadi, benar dia mati, benar. Tapi bangkit di hari ketiga. Apa benar dia bangkit? Benar juga dia bangkit. Itu kebenarannya. Ya, itu kebenarannya. Dijumpai ayat yang bertentangan dengan itu. Bagaimana? Bertentangan bagaimana dulu? Kalau mati tidak disalibkan. Dia tidak mati disalib, dia tidak bangkit pada hari ketiga, Oke. dan dia tidak pernah disalib. Saya bantu Oke, jawab dulu ya. silakan. Bang Murid Yesus saya bantu jawab ya. Apa anak rimba coba mana yang tidak disalibkan Enggak, coba? saya enggak dengan Anda dulu. Saya selesaikan dulu dengan murid. Jangan perintahkan saya coba-coba. Saya Ya, dengan coba. murid dulu. Tunjukkan dulu mana Enggak, yang enggak. disalibkan. Saya Anda diam dulu. Kalau Anda Kristen diam dulu. Kalau Anda Muslim Kalau menggunakan tidak bisa akhlak ad-dini tertib, kullu saya al-khuluq. turunkan ya Ben Hur. Mohon maaf. Di sini tidak mau Jangan saling ngotot-ngototan, di sini memotong. belajar. Jangan saling memotong. Biarkan dulu murid menyelesaikan argumentasinya dengan Ustadz. Baru nanti giliranmu, kau siapkan datamu, siapkan argumentasimu. Oke? Kita berbagi waktu. Silakan lanjutkan. Murid Yesus jawab apa yang ditanyakan. Ayo jawab murid. Kalau ada yang mengatakan ayat yang bertentangan, bertolak belakang dengan ayat yang kamu baru bacakan, dia mati bangkit pada hari ketiga. Tapi di ayat lain ada yang mengatakan dia tidak mati disalib. Yang mana yang kau ambil? Oke, bisa saya jawab? Silakan. Sudah bisa berbicara? Astagfirullah. Oke. Silakan, Jadi saya akan silakan. berbicara. Pakai dulu topinya, jangan. Jadi, Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi, Alkitab ada mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ada Alkitab juga mengatakan dia mati pada sebelum hari ketiga itu. Udah. Saya tidak butuh lagi Jawab. Tumi. Saya istirahat dulu lah. Yang lain aja. Ada lagi Iya. siapa? Bang. Udah. Nggak nyambung. Enggak. Izinkan saya bertanya ya Abah ya. Murid Yesus. Iya. Benarkah Yesus mati? Betul nggak kalau Yesus itu mati 3 hari itu? Mati ketiga hari kemudian bangkit gitu. Iya, saya belum tanya ke bangkitannya, saya tanya kematiannya. Betul nggak dia mati selama 3 hari? Iya, Alkitab katakan demikian. Oke. Kalau saya katakan tunjukkan dalil
di mana ada dalil mengatakan bahwa Yesus tidak mati tidak mati. Bagaimana? Kalau saya tunjukkan dalil di mana Yesus tidak mati, Terus? kamu percaya nggak kalau saya tunjukkan dalil Yesus tidak mati? KPR 2519. Betul sekali, karena bangkit dia hari ketiga. Jadi tidak mati Ini selama-lamanya. jangan dulu bangkitnya. Ini saya nggak bahas bangkit dulu, bahas kematiannya dulu. Ya, Iya, di KPR mengatakan bahwa Yesus tidak mati. iya benar sekali. Berarti salah bahwa Yesus itu mati. Berarti bukan Yesus yang disalib. KPR yang mana Itu loh Bang? maksudnya. KPR itu mengatakan KPR dia 25. bisa KPR 2519. ya, Baca KPR buka. itu KPR 2519. KPR itu mengatakan dia tidak mati. Ya iya, karena dia bangkit di hari ketiga. Tidak matilah. Kalau gitu tidak Di mati situ tidak ada, selama-lamanya. di situ tidak ada kata kebangkitan. Di situ nggak ada kebangkitan. Oh, Di situ nggak kita ada baca kata dulu kebangkitan. ya. Kita baca Di dulu. situ Sorry. jelas. dulu, Iya, ya. baca. Secara utuh ya, Satu-satu jangan dulu. potong-potong ya. Satu dulu Bang Bentur. Saya sama Bang Murid Yesus dulu. Iya, baca. KPR 2519 baca. Siapa yang baca? Aku ya. Iya, kamu baca. Kamu sama saya dulu. Oke. Kamu sama saya dulu. Oke, Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Tetapi Ya. mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena lanjut atau stop saja? Lanjut atau Garis stop bawah ini? kata gimana? matinya itu. Berarti Yesus Terus? mati kan? Naik Bang Akal. Nah, saya sarankan kayak guru Dako. Bang Akal sudah naik nih. Ya, di situ jelas ya bahwa Yesus tidak mati ya. Selesaikan dulu Nita, selesaikan dulu. Jelas Iya, Yesus tidak bahwa di situ mati jelas. karena dia hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di situ jelas Yesus tidak mati. Berarti salah bahwa Yesus Assalamualaikum. mati 3 hari itu. Waalaikumsalam sinyalku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut Guru Nda. Izin mau belajar sama orang Kristen yang pintar. Kalau ada, lanjut. Di sini ada Kristen 3 di sini Bang Akal. Kita selesaikan dulu sama Bang Murid Yesus ini. Bang Murid Yesus gimana? Sepakat nggak bahwa Yesus tidak mati? Sepakat karena bangkit hari ketiga. Saya nggak nanyakan kebangkitannya. Di situ nggak ada kata kebangkitan. Di situ yang ada Paulus membantah bahwa kematian Yesus. Iya, dia bantah. Iya. Paulus bantah dia tidak mati karena sudah hidup di hari ketiga. Itu Enggak, kenapa Paulus gimana membantah. caranya? Ah, kok ngarang-ngarang kau? Kalau dikatakan tidak mati Begini, berarti tidak hidup. saya bantu jawab ya. Saya bantu jawab ya. Jangan gotong royong. Ya, Satu-satu. saya bantu jawab. Bang Bentur Satu-satu. tadi yang nyambung. Makanya Enggak, saya saya- bilang Bang yang lain tuh diam dulu. Satu-satu, Bang satu-satu, Bentur. gantian. Iya, saya bantu Mute jawab dulu dulu. yang Gantian. lain, mute. Ben-Hur, mute Bang dulu, Ben-Hur. nanti giliranmu kau bingung nanti. Sabar, gantian. Satu-satu. Saya izin turun Bang dulu sebentar Tices, baru nanti mute naik lagi ya. dulu. Saya turun dulu sebentar baru naik lagi. Mau Karena kemana, saya Bang? biasa Mau moderator kemana? begini. Jadi satu. Boleh saya Mau kemana? tanggapi nggak, Bang? Moderatornya belum satu. Gantian Belum Bang Tices nanti dulu murid Yesus biarkan dia berbicara. Oke, silakan. Iya, selesaikan dulu sama saya. Berarti betul ya, di situ Yesus tidak mati. Di situ tidak membicarakan kebangkitan, tapi membicarakan kematian Yesus. Di situ kan terjadi, dalil tersebut terjadi perselisihan paham. Kan? Para imam mengatakan bahwa Yesus mati, sedangkan Paulus dengan pasti mengatakan bahwa dia tidak mati. Betul nggak? Benar. Berarti Yesus tidak mati kan? Tidak mati ya karena bangkit sudah hari Membantah. ketiga jadi tidak mati. Membantah penyaliban ini. Yang menyalib ini bukan Iya, Yesus. Karena Yesus telah bangkit hari ketiga jadi Karena benar Yesus Paulus tidak bilang mati. tidak Di mati. mana? Di Abang, mana? di situ nggak ada kata kebangkitan. Biar Satu, izin saya Bunda. bantu jawab ya. Saya bantu jawab dulu ya. Izin Bunda. Izin. Saya dulu biar gue dong. injilin semua orang-orang Kristen yang ada di sini. Enggak, tentang saya dulu dong. kebangkitan. Masa cuma kalian Iya. terus. Oke. Ih, Murid Saya Yesus kau lanjut. diam. Mau diganti sama Ben-Hur ya. Oke, Ya. kau diam dulu. Nah, Nita Umi, kalau kamu baca di
ke Peres itu, kamu harus tahu dulu itu kan di Kisah Para Rasul. Tapi kamu lupa dengan dengan kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, termasuk di kitab Yohanes itu berbicara tentang peristiwa tentang penyaliban. Ketika di dalam Kisah Para Rasul, kalau kamu baca di pasal 1 di situ sudah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Di Nah, mana? Ayat berapa? Kok jangan cerita pasal-pasal begini. Tunjukin ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Pasal 1 Pasal 1 apa? Iya, pasal Kisah pasal 1 Para apa? Rasul pasal 1 di Ayat? situ sudah. Ayat berapa? Nah, kita sebentar dulu kan satu-satu katanya. Loh, kok kan ngomong Kisah Para Rasul 1 Nah, ayat berapa? Nah, jadi tunggu dulu, berbicara dulu, saya ini dulu kan. Nah, Lu ngomong aja kayak ngos-ngosan. Pelan aja, jangan nah, keburu. iya. Jadi kalau kalian fokus kepada Kisah Para Rasul yang tadi kamu, yang si siapa namanya tuh, si Nita ini mengambil ayat itu, tapi dia nggak bisa melihat konteksnya itu tentang pembahasan mereka itu tentang. Bang, jangan baca konteks, Bang, baca isi Nah, ayat, karena isi iya. ayat yang menjelaskan cerita ayat itu Iya. bukan konteks yang bercerita. Lu Iya. ngapain salahin Nita? Tunggu dulu. Konteksnya kan sudah jelas. Kisah Para Rasul 29 ayat 29 Iya. itu bercerita tentang bahwa Paulus yang menceritakan kematian Yesus di dalam Galatia 3:13, tapi Paulus sendiri yang membantah di kisah Para Rasul Bukan. 19. Nah, Kau mau makanya lihat kalian konteks apa belajar yang kau mau dulu. lihat? Kamu belajar dulu loh, akal sehat. Gua sehat aja. udah banyak injilin pendeta. Kau Nah, yang terus? ngajarin di sini. Nah, terus kamu mau bilangnya disalibkan dengan perkataan Ya Paulus memang itu? tidak disalib. Nah, dari Buktinya mana di 1 itu? Korintus 15:15 apa Beda. bunyi ayatnya? Oh, salah. Mereka kami Kata- ternyata berdusta Gimana terhadap sih saya- Tuhan. gim- gimana tentang sih saya seorang mau yang ngomong? bernama Yesus yang kami katakan Nah, ia dibangkitkan. gimana sih ngomongnya padahal Tuhan satu-satu kok sendiri tidak gini? membangkitkannya. Jelas? Kok ngomongnya dipotong-potong? Enggak, lu ngomong kayak kumur-kumur. Enggak, Lu saya mau nyalain jelaskan orang, kita. tapi lu sendiri Enggak, bicara nggak saya- tahu membaca Saya konteks. Lu menjelaskan- cari konteks-konteks. Enggak, saya menjelaskan Konteks kitab menjabarkan saya. keseluruhan. Lah, kok Ayat dia- menjabarkan pasal Kok per dia? pasal. Paham kau? Nah, gimana host ini? Katanya diam dulu. Enggak, ganti aja. Kalau kau tidak bisa Ketika ngomong, saya- digantiin aja. Cari aja orang Bukan- Kristen lebih cerdas. Enggak. Marah-marah sih. Bukan Gitu. marah-marah. gimana Gua nggak sih? demen Iya, kayak Bang. gitu, Iya, Bang. iya. Nyala-nyalain Gimana orang. sih? Tapi dia sendiri ngomongnya kayak tidak pasar, benar. kayak pasar sudah nih. Izin diam semua dulu, satu-satu kalau ngomong. Mau denger yang mana Saya kan ini? Mau denger saya yang kan mana bicara ini? dengan Kalau Nita. ngomong Saya semua. dengan sekarang kan saya bicara dengan Nita. Iya, Sekarang jangan Nita- salahkan orang. Abang jelaskan aja. Karena Mbak Iya, Nita tadi makanya- membaca. Iya, Bukan saya dari bicara dengan pikiran Nita dia. loh. Saya Bang, Lu bicara Nita nyala-nyalain loh. dia. Gue nggak Satu-satu, demen lu Bang. nyala-nyalain orang. Aduh, gimana sih itu gila. Gini. Satu-satu, Tadi satu-satu. ku bilang kalian tertib satu-satu supaya tidak saling menimpali gitu. Iya kan akal sehat kan begitu dia. Iya, Makanya kan kamu kamu juga nyalain tadi, Mona Lisa, kau kau tadi narasi narasi aja, jangan nyalahin. Satu-satu. Nah, Iya, enak begini, kayak sabar Bang Murid Yesus. tadi. Begini, Bang Bendur, kau bantah saja perkataan KPR tadi itu yang saya bacakan. Tinggal kau jelaskan, kau bantah gitu loh. Oke, Jangan kau ya nyalakan udah. saya, orang saya cuma membaca kok. Iya, kamu baca itu tapi kamu nggak lihat secara seterusnya. Kalau kamu melihat di dalam konteks itu, dia kan berbicara karena Yesus Jangan sudah dilarikan bangkit. ke yang lain ketika membahas itu. Selesaikan Ya udah, dulu di itu. situ saya bahas itu. Karena di Saya Matius, Lukas dan lain-lain punya jawaban Saya bahas di sendiri. situ. Ya udah saya bahas di dengar situ. dulu. Saya bahas di situ. Katanya tadi saya Argumentasimu mau tadi saya dengar, jangan dipotong Nggak. saya host. Jangan dipotong-potong Saya dulu, meluruskan Bang. Komal saya. katanya gitu. ya kok malah sekamu, tapi kan saya juga Iya, bisa kamu menjelaskan jangan dong. nyerocos. Saya ngomong dulu gitu loh. Kalau nggak tertib saya turunkan nanti. Ntar Ya dibilang nanti saya tegur nggak juga adil. yang lainnya. Ya Kamu udah tadi kenapa teriak kan? saya gitu loh. Iya, Minta tolong makanya saya biar makanya saya tertibkan Komal saya. Iya, gitu kan. makanya Oke, kenapa saya- kamu nyerocos ke saya? Nggak bisa turun kamu. Ya coba, ya udah saya diam dulu ya. Nanti saya dengan Iya, Nita ya. gantian. Oke, silakan. Udah ya, saya ngomong kan. Silakan. Nah, tadi kisah para rasul itu yang dia ambil itu kan Paulus mengatakan dia hidup karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, gitu loh. Bang, di situ nggak Oke. ada kata kebangkitan. Di Iya. situ hanya menekankan. Paulus memastikan Iya. kematian tidak, bahwa Yesus tidak Oke. mati. Di situ nggak ada Oke. kata kebangkitan, Bang. Mbak murid Yesus baca dulu tadi selanjutnya sampai selesai biar kita real, biar Oke. dia ini.
Saya jelaskan ya. Gantian ya. Saya dulu. Di Kisah Para Rasul di sini 25. Lihat di situ judulnya Paulus di hadapan Agripa dan Britney. Paulus, bisa saya bicara? Paulus di hadapan Agripa dan Britney. Kenapa Langsung Paulus ke dihadapkan? 25:19 aja, Bang. Ya kan baca dari Lihat secara judulnya utuh. dong. Situ. Biar Lihat konteksnya satu-satu. tahu. Oke. Ya, Iya, judul lihat itu kan judulnya. tidak judul itu Ya. kan Tahu judulnya? judul itu kan Iya. tidak akan Iya, merubah iya. isi dalil tersebut. Iya, 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 iya. iya, Tapi iya. bisa Nggak saya apa-apa, bicara Nita. dulu, Nggak katanya apa- nggak apa-apa, gantian. Nita. Biarin mereka lagi mau Katanya nyari, gantian kok gitu sih. mau nyari kata bangkit dan kata disalib Kok di gitu situ. sih? Oke, silakan. Saya Kayak baca pasar dulu bang, ya. kayak pasar. Biarin aja, Iya. Pak. Kita diam aja. Ya, lanjut. Oke, di situ judulnya Paulus di hadapan Agripa dan Brike. Kenapa dia dihadapkan ke Agripa? Tahu nggak alasannya, dasarnya kenapa dia dihadapkan? Karena dia memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Dan di hadapan Jangan ngarang. Agrippa, Woi, jangan oh ngarang. jelas, Turun itu kamu jelas kalau sekali. Woi, Wah, kamu bahaya ini nih, saya. comot-comot kitab nih bahaya. Aduh, bahaya nih, asumsi, Pak. bahaya nih, salah nih, salah Satu-satu, nih. satu-satu Salah nih, dong. iya. Masa kayak Bahaya gini? sih, Izin, bahaya. izin. Bahaya. Bang Bocor, Jangan kau diam dulu, Bang menambah, Bocor. Ini jangan saya sama menambah, Bang. Kenapa jangan bisa mengurangi. lihat dong Saya. seluruhnya, Yang jangan lain diam dulu. setengah-setengah. Yang lain diam dulu. Nantinya Ini dapat yang lain alamat diam dulu ya. palsu. Bang Murid, jangan ditambah-tambahkan. Lihat, Jangan lihat ditambah. Yang nggak konteksnya. ada jangan ditambahkan. Kau memperkosa Yang nggak Bible-mu ada sendiri jangan kalau begitu ditambahkan. caranya. Oke, dengar saya. Baca yang jujur jadi orang saya Kristen. baca Yang di sini. jujur, Jangan jangan Jujur. satu ayat saja. Iya, jangan satu ayat kita. dong. Itu namanya kita membaca alamat palsu. Cuma dibilang saya mencuri, tidak tahu kenapa Kau penjelasannya. baca, kau Bahaya boleh. nih, gitu. Saya izinkan kau baca Bahaya itu. nih, Saya Nita izinkan Aumi kau nih. baca Nita. semuanya. Bahaya nih, Dengar Om dulu, Nita diam nih. dulu. Katanya yang host lain. mau ganti-gantian. Beritanya Dengar berita dulu, palsu dengar dulu nanti. yang lain Ya, semua pasar, diam. Saya sama pasar, murid dulu pasar. nih. Tomat, Beritanya Kau diam berita dulu, berita Kak. palsu kalau setengah-setengah nih. Bunda, Bang Murid, Iya saya dong, izinkan harus- kau harus membaca. fair Kau dengar dong. dulu. Kau dengar Jangan dulu kayak saya pasar, ngomong. jangan kayak Bang pasar. Tecas. Kristen, yang Kau satu dengar dulu ngomong saya ini, ngomong. kalau ngomong satu Eh, ngomong dengar. semua. Kau justru yang merusak Iya. suasana. Kali ada Kristen yang bersuara di sini, gua turunin. Kita lah yang rusak suasana, bukan host. Kita dong. Tadi katanya Saya saya boleh yang bicara, ngomong dulu kok nggak? dipotong-potong. Kalau aku bicara Saya boleh jangan ngomong dulu dipotong nggak? dong. Saya boleh ngomong dulu nggak? Iya. Kalau baca, saya izinkan kau baca dalil tersebut dari satu perikop sampai selesai, saya izinkan kau baca. Tapi tolong, jujur dan jangan menambahi atau mengurangi. Silakan. Oke, jujur nih. Kenapa Paulus ditangkap? Tahu nggak alasannya? Paulus tahu alasannya, terus nyatakan itu benar. Kau baca dulu. Alasannya Kau dia baca ditangkap dulu, karena apakah dia di situ ada memberitakan kata bangkit? Yesus. Saya Dia suruh kau mati dan baca, bangkit, itulah apakah yang di situ Paulus ada kata beritakan. bangkit? Hati-hati salah Bang loh Murid. Nita Umi. Saya sudah baca nih Iya, kisah Murid. para rasul. Kau dengarkan saya dulu. Sabar. Oke. Bang Murid, kau dengarkan saya dulu. Dengar. Saya Baik. suruh kau baca. Saya suruh kau baca. Apakah di situ ada kata bangkit? Saya suruh kau baca. Jangan kau sebelumnya. menjelaskan dulu. Kau baca dulu. Kau baca dulu. Jangan dulu kau menjelaskan. Jangan asumsi. Baca dulu semuanya. Baru pahami dalil tersebut. Saya baca, mau dengar ya Bang saya Hatta baca. kemana? Nggak apa-apa supaya di Alkitab dibacakan dan didengar. Mau saya baca? Judulnya Bacakan perikopnya aja di kalau sini. kamu mau baca. Itu Perikopnya di sini Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ. Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika ia berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang ini atau Paulus itu dengan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Apa tuduhannya? Kita lanjut. Turut-turut bersama dengan aku kemari pada keesokan harinya.
Aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekeliling, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia ke kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernaik dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruangan pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku sambil berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia ke hadapan kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini dengan kamu semua, terutama kepada Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu, sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak mengatakan tuduhan-tuduhan yang ditujukan terhadap Panjangan dia. bang. Jelas sekali di sini. Nggak ada. Dari tadi dibaca Tidak nggak ada ada, satu Nyali. Nggak ada yang kau cari di situ, nggak ada. Yang kau cari situ tidak ada. Di situ apa yang jelas tidak ada situ. Tidak Nggak ada ada tahu satu apa tidak ada perkataan mati. kebangkitan. Tidak ada Apa apa itu ada bangkit satu hidup? Kata lain dari bangkit itu hidup. dodol. Jelas sekali di Kayak sini. gini Sudah deal ya. Sebentar Nggak, Bang Mandur. Nita. Saya Nggak, kesimpulan dulu sebelum diskusi sama yang lain ya. Jadi Oke, dalil yang terima dibacakan kasih. panjang lebar tadi Yesus sama telah Bang hidup Murid di ya, situ ya, makasih. tidak ada membuktikan bahwa Yesus dibangkitkan, tapi Yesus mati. Itu Paulus katakan dengan pasti. Yesus Karena dia tidak udah bangkit mati. kok, dia udah bangkit Nggak kok. ada. Di situ mah bukan. Di situ nggak ada kata tertulis. Enggak, kebangkitan. tapi kamu baca sebelumnya, ayat Di situ nggak sebelumnya, ada kata kebangkitan. latar belakangnya, Boleh saya tanggapi nggak, Kak? pasal-pasal berikutnya. Itu sudah Mas- dibaca satu perikop loh, sudah Iya, dibaca satu kan itu perikop. kan Situ tentang tidak persidangan, ada. dia memberitakan Ada itu. perikop loh, satu perikop Kalau- tidak ada loh, itu satu perikop tidak ada loh. Iya, Satu perikop tidak ada. loh, satu perikop tidak ada loh, satu perikop Nah, tidak ada loh. kok, Sabar, oke. Kita kembali ke tema lagi ya. Nah, jadi Kita kembali ke tema. jadi Nita kamu Sabar. salah ya. Kamu salah memahami. Oh, saya nggak salah. Kamu Saya salah. nggak salah. Ternyata Kita kalian bukan salah. yang salah. Kamu Buang aja menyebut KPR kesalahan uang ya, kamu. uang ya. Enggak, KPR kamu buang yang aja. salah memahami. Buang aja. Kamu nggak Oke, melihat oke. pasal-pasal Kembali. sebelumnya. Boleh saya tanggapi nggak, Kak? Kamu nggak melihat pasal-pasal sebelumnya. Bang Iko, Bang Nairo, diam dulu Bang Nairo. Oke. Bang Nairo, diam dulu. Bang Nairo. Kamu Izin, sama dia. kamu jangan Sama dia. menyimpulkan Sama sembarangan. dia. Boleh saya Kamu Ya, tidak diam. melihat ayat pasal-pasal berikutnya. Kembali dulu ke host. Inilah jadi Nita, kamu jangan sembarangan. Bukan saya dia Ya, berhenti. kamu jangan Berhenti semua, sembarangan. stop. Lomat. Kalau nggak saya turunkan semua ini. Ya kenapa Terus kamu di sini sembarangan orang sih ya? ngomong diam. Saya Kenapa? Kayak pasar ini. ikan Kamu asin. nggak melihat sisilannya? Enggak, kau nggak bisa tertib. Bang di Cica, saya di turunkan rem dulu kalau ya. ada remnya. Saya turunkan dulu Turunkan semua. dia Saya dulu, turunkan dulu turun. semua. Semuanya saya turunkan dulu. Kayak pasar pula ini Komal. Satu ngomong semuanya ngomong. Dia tuh Bang Nairo tadi saya tuh suruh diam dulu, nggak mau diam. turunkan Diam aja. dulu semuanya. Saya turunkan semuanya. Satu-satu kalau ngomong. Tuh, lihat Abah sampai tidur itu. Gak ada yang mau denger itu loh, suruh diam itu loh. Saya nggak tidur, nyimak terus. Allahu Akbar. Satu-satu kalau ngomong itu, kayak pasar pula ini Koma jadinya.
Kanita tahu kan kalau saya debat Kalau gimana? enggak saya turunkan itu loh. Masalahnya Ya, abang tadi saya suruh kalau diam, nggak mau diam dulu gitu loh. Makanya saya turunkan. Saya nggak Satu bisa. satu Hanya kalau tahu ngomong saja mau yang dengerin tahu mana menghargai ini. namanya ibu host. Kalau ibu host suruh diam, tahu diam kan gitu. Masalah Toh kalau ngomong kalau diskusi nggak bawa data tapi bawa iman. Makanya saya malas kalau sama Toh ini. Kalau nggak Ya usah sama banyak saya lah, abang saya bicara capek sama tentang kau. data, bicara tentang iman, tapi ada datanya gitu kakak saya. Kalau Nah, diskusi itu, Bang, Bang Abu dasar belum balik kita ya Kanita? berdiskusi itu. belum Sabar, belum balik. Sabar Bang Tices. Saya ngomong sama Siap, Toh siap, dulu. siap. Dasar Siap, siap. diskusi itu, panduan kita itu ada di dalam Al-Quran dan Bible. Gitu. Bukan iman. Iman simpan di gereja sana. Makanya Sebentar, oleh sebentar, karena saya iman, hilang makanya suara kita saya. berbicara data. Saya berbicara itu data, tetapi kekurangan saya belum bisa tunaikan dalam berbentuk data yang real di ayat berapa, pasal berapa. Tapi yang saya keluarkan itu data, Kak. Nggak ngawur saya, Kak. Gini, Toh, Torote. kau kena semprot lagi Hormati ntar. bersikap aku sayang. Masalah kau nggak pakai data, awas kalau saya naik darah di sini nanti sama kau tuh. Santai aja kakak sayang, biar ada mendapat sesuatu di sini di diskusi kita, kakak. Kalau emosi-emosi tertutup otak Mau pikiran dapat kita. apa? Toro Masalahnya kau temana, nggak pernah toro bawa temana. data. Nggak pernah data kau, nggak Baru pernah bawa kenal. data, tapi kau bawa iman di sini. Ya, tadi kita kasih satu data, bilangnya baca satu perikop. Setelah dibaca satu perikop, tidak ada di situ tertulis kebangkitan. Terus makanya untuk ini dia menjangga, dia punya bahasa nyerocos terus supaya kita ngomong itu tidak mau didengar gitu, nyerocos terus, tidak mau, suruh diam tidak mau gitu loh. Ternyata dibaca satu perikop tidak ada situ tertulis kebangkitan gitu ya. Jadi ya mana lah kita mau bahas ini, mau bahas karena satu perikop dibaca sudah tadi, tidak ada tertulis kebangkitan di situ. Apakah kami salah? Jadi sekarang kita kembali ke tema aja. Silakan diskusi. Bang Cicos, di sini ada abah kami, Oke, abah siap. anak rimba. Insya Allah beliau sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah beliau abahku ini sama seperti Bang Abu Hadir tadi. Ustadz siapa? Sorry. Ustaz anak rimba itu sebelah. Oke, Ustadz anak rimba. Tadi kan ada yang membawakan ayat di Kisah Para Rasul 25 ayat 19 yang berbunyi, mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, di ayat ini kan konteksnya itu Paulus di hadapan, di pengadilan lah, kalau mau dibilang di pengadilan lah. Nah, di pasal 26-nya itu kan ada kata pembelaan Paulus di hadapan Agripa kan. Benar nggak? Itu pernah baca nggak? Sorry. Ya udah pernah baca. Lanjut aja. Oke. Nah, di yang awalnya itu kan tuduhan kepada Paulus, kalau mau dibilang gitu ya. Nah, di pasal 26 ini adalah pembelaan dari Paulus itu sendiri. Nah, di ayat 6 Paulus berkata seperti ini. Di ayat 8 aja biar jangan terlalu panjang ya. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus orang Nazaret. Jadi menurut Paulus, dia berkata apa mustahil Allah dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Lalu di ayat 23-nya Paulus berkata, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Silakan, boleh ditanggapi Ustadz. Ustadz ke mic-nya, mute. sorry, Ustadz. Ke Iya, mute mute. Ustaz. Mic-nya. Ya ganti Bang Tija, silakan mute. Oke, siap. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang siapa? Bang Teacher. Sebelum saya masuk menanggapi Bang ya, ini untuk kita semua. Kita berdiskusi, terjadi perdebatan, hal yang wajar di dalam berdiskusi. Tetapi kita berdebatlah dengan cara yang ahsan,
wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan ahsan, baik. Tapi kita juga jangan egois ya. Yang di bawah ada yang menonton dan mendengarkan. Mereka juga mengharapkan penambah ilmu pengetahuan dari kita hasil berdebat ini. Jadi tolong kita saling menghormati. Yang di bawah itu juga harus kita hormati ya. Itu satu ya. Yang kedua Bang, saya masuk. Ketika pada zaman itu terjadi penyalipan, sudah terjadi perselisihan pendapat. Baik dia menurut versi Al-Quran, baik dia menurut versi Bible. Di mana yang menyalibkan juga berada dalam keraguan-raguan. Innal ladzina ikhtalafu di Al-Quran. Mereka hanya berselisih pendapat dan hanya membawakan zon, prasangka. Sama dengan di Bible. Kita harus komparasi Bang, kita jujur. Ada di KPR 2519 itu begitu juga. Begitu juga di Al-Quran. Kita ini belajar Bang ini. Ini Al-Quran. Jadi saya baca ya. Kita jujur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya kan? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'as zanni prasangka ya. Wa ma qatalu yakina. Mereka dalam keraguan-raguan dan bahwa Yesus itu tidak mati ya. Nah, tidak yakin mereka, was-was zonna, hanya prasangka. Begitu juga dengan di Bible. Kita jujur. Inilah maka kita diskusi mana yang benar, Quran ini atau ini. Ya. Sementara ini kitab suci Kristen dan ini kitab suci umat Islam. Di kata suci inilah kita kembali. Apapun ceritanya. Suci adalah bagaimana menurut Kristen yang disebut dengan kitab suci, bagaimana menurut Islam. Saya mungkin lari sedikit dari tema supaya diskusi itu ada kesimpulan. Kalau kitab suci itu harusnya ya, dia itu adalah murni perkataan Allah yang disampaikan Jibril malaikatnya kepada nabinya, kemudian didengarkan, dibacakan, dituliskan oleh sahabat dan murid-muridnya. Ya, pada zaman ketika nabinya atau rasulnya menerima firman, ya kan? Dan kitab suci itu dituliskan berdasarkan di mana wahyu dan firman itu diturunkan sesuai dengan bahasa aslinya. Maka Al-Quran diturunkan di Arab dengan nabinya orang Arab, maka dituliskan dengan berbahasa Arab. Ya kan? Karena nabinya berbahasa Arab. Dan yang menulis kitab ini, baik Al-Quran maupun ini, harus orang yang jujur. Yaitu Said bin, siapa ya Bang Dian? Said bin siapa itu? Penulis Al-Quran itu. Begitu Nabi membacakan, didengarkan, dihafalkan, ditulis. Said bin Sabit, ya betul. Ya. Pemimpinnya. Said bin Sabit ini tidak boleh tidak jujur. Kenapa? Harus jujur. Mau tidak jujur pun Sabit harus ketahuan. Karena ketika Nabi membacakan, kemudian dibacakan oleh sahabat, kemudian didengarkan Nabi, kemudian ditulis Said bin Sabit. Setelah ditulis, dibacakan lagi, didengarkan Nabi. Maka itu tervalidasi dan ada yang menerima wahyu itu membenarkan bahwa itu ada yang benar, ada yang salah. Maka Al-Quran itu terjamin. Ya kan? Nah, itulah sekitar sedikit tentang kitab suci. Dan kitab suci itu haruslah benar-benar firman atau kalam atau perkataan daripada Allah. Tuhan. Tuhan dah, nggak usah kita pakai kata Allah dulu. Bagaimana dengan Bible? Yang dikatakan suci ini bukan menghinanya. Ini bagaimana dikatakan firman Tuhan. Ada memang di sini masih perkataan Tuhan sisa-sisa. Perkataan Yesus ada. Tapi ini bukan lagi perkataan. Melainkan cerita-cerita dan cerita-cerita. Inilah yang perlu kita bongkar. Kita beralih dulu dari judul. Ini adalah cerita Yohanes, cerita Matius, cerita Paulus. Kalau namanya cerita, dari mana sumber cerita ini? Apakah siapa yang memvalidasi?
Bisakah kita imani sebagai panduan hidup yang diceritakan oleh manusia? Sementara katanya firman Tuhan, firman Tuhan. Saya melebar sedikit, mohon maaf Ustaz. Ustaz semuanya saya, guru-guru saya, saudara Kristen. Firman itu, nggak usah kita jauh-jauh. Meneuma, firman, bla bla bla. Firman adalah akar katanya farman. Berasal dari kata Persia. Di mana itu Persia? Itu Iran. Apa sebenarnya makna firman ini? Definisi ini. Itu adalah dekret ataupun perintah atau instruksi. Itulah kata dasar firman. Memang supaya universal kita pakai firman itu perkataan. Berarti dekret, setiap perkataan yang keluar dari Tuhan, itulah yang disebut dengan firman ataupun kalamullah atau kalam Tuhan. Jadi ini bukan firman tapi cerita. Bagaimana kita ribut terus? Di dasarnya kita tidak bisa memahami apa ini. Pasti ribut terus karena semua berdasarkan nafsu dan egois, emosi. Ini yang anak rimba malas dengan saudara-saudara yang lain. Semuanya ya. Bukan semua, maksudnya ada sebagian baik dari Kristen membawakan nafsu, emosi, amarah. Bagaimana kita mendapatkan kebenaran? Mungkin itu sementara dan anak rimba.